Hai singers, dalam tips kali ini kita akan membahas pertanyaan apakah nyanyi bagus itu bisa dipelajari atau harus bakat dari lahir? Ini sering banget yang ditanyain ya sama teman-teman di internet. Kalau saya ngejawabnya gini, kita definisikan dulu nyanyi bagus itu apa? Atau kalau mau jadi penyanyi itu apa ya? Kita definisikan dulu itunya. Pertama guys, bagus atau tidak itu relatif ya. Tergantung yang dengar, tergantung selera pendengarnya. Tapi kalau saya bilang nih, nyanyi bagus adalah nyanyi yang menyampaikan pesan sampai ke pendengar. Bisa menggerakkan siapapun yang mendengarnya. Tanpa melukai si penyanyinya, karena ada cara nyanyi yang salah yang bisa bikin vokal kita cedera. Dan juga dengan teknik vokal yang bisa membantu dia mengeluarkan suara yang paling maksimalnya dia. Oke? Tapi yang pasti gini guys, seseorang tidak akan menjadi seseorang lainnya. Contoh, saya nih, saya suka banget sama Afgan. Tapi sampai kapanpun, saya nggak akan pernah jadi Afgan. Oke? Begitupun juga dengan Afgan. Afgan nggak bakal jadi saya. Oke? Jadi kita setiap orang itu punya masing-masing lah. Punya jatah masing-masing. Lalu mengenai nyanyi apakah bisa dilatih? Menurut saya bisa. Ya. Bakat terus gimana? Jadi gini, saya melihat bakat itu seperti halnya dalam dunia olahraga, contoh. Oke. Misalnya dalam dunia olahraga basket. Orang yang badannya tinggi tentu punya advantage dalam latihan basket. Dalam olahraga binaraga misalnya. Orang yang bahunya bidang ya, dadanya bidang, bahunya lebar, tentu memiliki keuntungan dalam menjadi seorang binaragawan. Kemudian dalam hal berenang misalnya. Seseorang yang tangannya lebih panjang misalnya akan lebih bisa punya keuntungan. Sama dalam nyanyi pun begitu. Ya, ada unsur genetik ya. Bakat itu seperti itu. Jadi ada orang yang tanpa latihan vokal sekalipun, tanpa ketemu guru sekalipun, dia udah keluar nyanyi dengan sangat-sangat bagus ya. Saya banyak banget menemui penyanyi seperti ini di luar sana. Sementara ada juga penyanyi yang dia perlu dilatih ya, karena banyak faktor. Nyanyi itu banyak faktor guys. Bikin musik, pitch control, apa segala macam. Kemudian gimana nih? Ketika seorang penyanyi berbakat, ada juga kekurangannya kalau menurut saya. Seorang penyanyi yang berbakat banget, tapi nggak pernah latihan vokal, dia punya kecenderungan buat merusak suaranya. Kenapa? Karena dia nyanyinya udah bagus, dia nggak sadar bahwa apa yang dilakukan itu merusak suaranya. Nada tinggi nih, oh nyampe terus. Riffs and runs-nya nyampe, improve bagus segala macem. Tapi dia ngelakukan tanpa sadar, dia nggak ngerasa bahwa pitch suara itu makin lama makin menurun dan lama-lama cedera sehingga umur 40-50 dia udah kehilangan suaranya ya. Itu ada potensi ke sana. Kalau si berbakat ini mau latihan teknik vokal, maka itu kan lengkap banget karena udah berbakat, dia didukung oleh teknik vokal. Oke. Kalau kalian pengen nyanyi lebih baik bisa cek lesson saya Sing Better Now dalam 10 langkah di musikademy.com. Sekarang buat yang nggak berbakat nih, kita nih orang biasa ya. Saya sih ngerasain sendiri ya. Saya ngerasa, ya tentu saya ada bakat lah sedikit, oke? Cuman, saya nggak seperti misalnya Tulus atau Afgan yang suaranya wow banget tanpa dilatih sekalipun. Jadi yang saya lakukan adalah, saya belajar teknik vokal untuk menggunakan pernafasan yang baik, menyanyi dengan intonasi atau pitch control yang baik. Saya belajar gimana cara mengekspresikan lirik lagu. Saya belajar gimana caranya mengimprovisasi lagu. Semua ini kan bisa dipelajarin, oke? Ini tuh bisa diukur. Hal-hal yang bisa diukur, bisa kita atur, oke? Ketukan, pitch control, itu bisa kita atur. Karena semuanya terukur ya guys ya. Tapi kalau selera kita nggak bisa atur. Jadi kalau kalian merasa nggak berbakat, tunggu dulu ya. Kalian coba dulu latih, oke? Mungkin kalian nggak berbakatnya karena suaranya nggak seperti Ari Lasso atau Afgan ya. Tapi siapa tahu kelebihan kita adalah misalnya di cara kita storytelling, atau di cara kita menulis lagu, atau di cara kita berimprovisasi. Jadi di nyanyi kan begitu luas ya, banyak sisi. Mungkin di sisi-sisi yang kita nggak sadarin. Makanya dengan kita latihan, hopefully selain kita melatih suara kita juga jadi lebih mengenal potensi kita. Oh ternyata gue bagusnya di lagu-lagu yang nadanya rendah ya. Oh ternyata gue tuh bagusnya di lagu-lagu yang cepat. Oh ternyata gue bagusnya di storytelling. Dan lain sebagainya. Jadi itu yang
menurut saya jawaban yang bisa menjawab apakah penyanyi itu harus bisa dilatih atau harus bakat. Yes, bakat akan memberikan keuntungan pasti, tapi apakah bisa dilatih? Bisa. Ya, tentu seseorang nggak bisa menjadi Beyonce tiba-tiba, tapi dia bisa menjadi dirinya sendiri atau versi terbaik dari dirinya. Itu yang makanya saya selalu bilang ke semua penyanyi di sini ya di Indra Aziz Vokal Studio, apapun yang dia bawa ke sini, suaranya seperti apapun, kita maksimalin apa yang dia punya. Kita gali potensinya. Kalau dia kuatnya di nada tinggi, di nada rendah, ya udah lagu-lagu nada rendah kita maksimalkan potensinya. Kalau dia kuatnya di storytelling, ya udah kita maksimalkan di storytelling. Jadi jangan sampai pikiran kita, gue nggak bisa kayak orang itu malah bikin kita stuck ya. Kita fokus ke diri kita sendiri, fokus ke suara kita sendiri dan kita kembangin dan kita latih. Oke guys, semoga pertanyaan tadi terjawab dengan video ini. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di tips selanjutnya dan selalu bebaskan suaramu.